Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahla Zora Talita dengan NIM 2414200008. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah hukum bisnis. Pertanyaan pertama itu paparkan pemahaman Anda terhadap hukum, terhadap bisnis, dan jelaskan apa itu hukum bisnis. Pemahaman saya terhadap hukum ialah menurut saya hukum adalah suatu aturan yang tertulis dan ataupun yang tidak tertulis yang biasanya dibuat atau ditegakkan oleh otoritas resmi untuk mengatur tata tertib dan perilaku manusia dalam lingkungan masyarakat. Selain di lingkungan masyarakat, hukum juga biasanya ada di lingkungan keluarga, yang dimana di keluarga itu memiliki aturan dan jika ada yang melanggar akan mendapatkan hukuman. Jadi, hukum yang saya pahami ialah sebuah aturan yang dibuat untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan untuk memberikan perlindungan kepada setiap individu dan jika ada yang melanggar akan mendapatkan konsekuensi atau sanksi. Lalu, pemahaman terhadap bisnis. Pemahaman saya terhadap bisnis ialah sebuah kegiatan usaha yang menghasilkan uang yang dilakukan individu ataupun kelompok pelaku usaha yang menciptakan adanya produksi, pembeli, dan penjualan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Lalu, pemahaman terhadap bisnis. Hukum bisnis adalah hukum yang secara khusus mengatur kegiatan bisnis, hak, dan kegiatan pelaku usaha serta penyelesaian sengketa atau masalah yang timbul di dalam praktik bisnis yang tujuannya untuk menciptakan usaha yang sehat, adil, dan melindungi semua pihak yaitu konsumen dan produsen. Lalu, adapun Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 yang berisi 7 pasal. Pasal pertama tentang pengertian mengenai perlindungan konsumen, pengertian pelaku usaha, pengertian barang, dan pengertian jasa. Pasal kedua tentang perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Lalu, pasal yang ketiga itu tentang tujuan perlindungan konsumen. Pasal keempat tentang hak-hak konsumen. Pasal kelima tentang kewajiban konsumen. Pasal keenam tentang hak pelaku usaha. Pasal ketujuh tentang kewajiban pelaku usaha. Lalu adapun contoh studi kasus yang pertama itu ditemukannya zat berbahaya natrium dihidroasetat yang digunakan untuk kosmetik berada pada komposisi roti Oko. Namun PT Abadi Rasa Food membantah hal tersebut, tetapi dibuktikan langsung oleh BPOM bahwa benar adanya zat natrium dihidroasetat di dalam komposisi roti Oko. Akibatnya, BPJHP atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memberikan sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat halal dan izin edar. Lalu, jika dihubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah melanggar pasal 4 yang berisi tentang hak konsumen terkait hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Contoh studi kasus yang kedua yaitu ada seorang model dan salah satu influencer di platform digital yaitu Wisdom KY yang dimana pada bulan September lalu membeli barang bermerek secara online. Lalu saat unboxing dia merekam dan diunggah ke media sosial, namun ternyata pada saat di unboxing barangnya mengalami kerusakan akibat kualitas produk yang buruk. Karena video unboxingnya sudah tersebar luas kemana-mana dan ternyata sudah sampai di pihak brand yang ia beli, beberapa hari kemudian pihak brandnya mengirimkan produk yang sama persis dengan yang ia beli. Hal tersebut membuktikan bahwa pihak penyedia atau penjual barang itu bertanggung jawab terhadap customer dengan memberi produk atau barang yang baru. Dapat disimpulkan bahwa pihak penyedia atau penjual barang menerapkan pasal 3 tentang perlindungan konsumen terkait sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Sekian dari